pembelajaran hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, maka kita berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya Ibu akan isi kajian terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Tidak ada. Iya. Selanjutnya sebelum memasuki pelajaran pada hari ini, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa saja sebelumnya? Kembali membahas mengenai permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, kurva permintaan dan penawaran, serta hukum permintaan dan penawaran. Ya, benar sekali. Selanjutnya, ada yang masih ingat mengenai hukum permintaan dan penawaran? Saya Ya, silakan. hukum permintaan, semakin tinggi tingkat harga maka semakin banyak barang yang diminta. Sebaliknya semakin tinggi harga barang yang diminta, maka jumlah barang akan semakin sedikit. Hukum penawaran, semakin tinggi tingkat harga maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Sebaliknya semakin rendah tingkat harga maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Ya, benar sekali. Jadi kurva permintaan itu miring ke kanan, sedangkan kurva penawaran itu miring dari kiri bawah ke kanan atas. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi apa saja yang akan disampaikan pada hari ini. Materi yang akan disampaikan pada hari ini yang pertama yaitu mengenai pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Yang kedua mengenai fungsi permintaan dan penawaran. Yang ketiga proses keseimbangan pasar, dan yang terakhir mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Oke, masukin materi. Sebelum bahas selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan dari materi pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat memahami pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Yang kedua, siswa dapat mengetahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui proses terjadinya keseimbangan pasar, serta yang terakhir yaitu siswa dapat memahami elastisitas permintaan dan penawaran. Oke, sebelum memasuki materi, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu. Di sini ada yang masih ingat kurva permintaan dan penawaran? Ini apa sudah apa masih ingat? Kurva permintaan dan penawaran. Kalau ingat silakan tulis di papan tulis. Sedikit lupa. Sudah, kalau lupa Ibu akan menjelaskan lagi kurva permintaan dan penawaran. Jadi kurva permintaan itu yaitu gambarnya seperti ini. Kalau kurva penawaran seperti ini, dari ini dapat disimpulkan bahwa kurva permintaan yaitu perbandingan antara jumlah harga dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan kurva penawaran yaitu perbandingan antara jumlah harga penawaran, jumlah harga yang ditawarkan dengan kuantitas harga yang ditawarkan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan ini disebabkan karena dua faktor. Yang pertama yaitu pergeseran karena adanya perubahan harga. Nah, di sini terjadi antara titik A dengan titik B. Nah, ketika harga suatu barang itu menurun, ada di titik ini misalnya 20, ini 40. Ketika harga itu menurun dari harga 40 ke 20, maka kuantitas yang ditawarkan itu akan meningkat menjadi 20. Jadi pergeseran kurva permintaan yang pertama itu jika
Jika harga suatu barang itu menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Selanjutnya yaitu karena adanya faktor lain. Nah, di sini faktor lain ini menyebabkan karena adanya I dari titik A titik B. Pergeseran antara ketika selera konsumen itu menurun, maka konsumen itu akan membayar lebih, sehingga meskipun kuantitas harga yang diminta itu tetap 10, maka harga yang diminta itu masih, konsumen itu masih tetap akan membayar dengan harga yang lebih tinggi dari harga semula. Kenapa? Karena ketika harga selera konsumen itu menurun, maka orang yang akan membeli itu tetap tidak meningkat, sehingga tidak ada pergeseran antara jumlah kuantitas yang diminta. Selanjutnya yaitu mengenai pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran ini disebabkan karena juga yang pertama yaitu karena perubahan harga. Ketika kita membicarakan soal penawaran, maka di sini kita akan membicarakan mengenai produsen. Kita akan bertindak sebagai produsen, di mana ketika harga suatu barang itu meningkat, maka jumlah yang ditawarkan juga akan meningkat. Kenapa? Karena produsen ingin mendapatkan penghasilan yang lebih. Selanjutnya yaitu karena adanya faktor lain. Ketika diperkirakan harga di akan mendatang itu akan mengalami penurunan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan diturunkan, juga akan menurun. Kenapa? Karena semakin turun harga suatu barang, maka penawaran akan suatu barang juga akan semakin menurun, sehingga penawaran yang sekarang akan menjadi banyak. Itu ada di posisi A. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, fungsi permintaan dan penawaran ini rumusnya yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan I min I1 per I2 min I1. Contoh, ketika harga suatu barang itu 10 RP10, kuantitas barang yang diminta yaitu 2, dan ketika harga suatu barang itu menurun menjadi 8, maka harga suatu barang akan meningkat menjadi 4. Maka ditanya PD dan QD. Jawab. Jadi ibu langsung masukkan ke rumus ya. Jadi P min P1 sama dengan 10 per 8 min 10 sama dengan I min 2 per 4 min 2. P min 10 per min 2 sama dengan I min 2 per 2.
langsung dikali silang, yaitu 2 dikali P sama dengan 2P. Ini 2 dikali 10, 20. I dikali min 2, min 2I. 2 dikali 2, min dikali min plus, jadi hasilnya 4. 2P sama dengan min 2I plus 4. Dikurangi 20, maka P sama dengan min 2I min 16 per 2. Jadi PD sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan min 2. Pas berarti ini 24. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1, berarti min 1I min 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi PD-nya ketemu min I min 12. Selanjutnya yaitu ID. Untuk mencari ID, maka tinggal masukkan saja, ini tinggal dipindah, itu dari PD, terus lagi PD sama dengan min I min 12. Jadi ID sama dengan, ini pindah luas jadi plus, ini dipindah luas ke sini menjadi min, berarti min P min 12. ID sama dengan, karena ini hanya 1, berarti hasilnya tetap seperti min P min 12. Jadi seperti ini. Paham anak? Oke. Nah, sudah paham. Selanjutnya yaitu fungsi penawaran. Kita harga yang ditawarkan Rp40, maka kuantitas yang ditawarkan sama dengan 10. Dan ketika harga yang ditawarkan meningkat menjadi Rp60, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat.
10 min 0,6 dan IS sama dengan min 20 plus 0,4 IS, maka berapa titik keseimbangannya? Ada yang bisa mengerjakan? Silakan. Sudah. Oke, kalau sudah selanjutnya benar sekali. Jadi sudah paham semua ya anak-anak. Selanjutnya yaitu mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Ada yang sudah paham apa itu elastisitas permintaan dan penawaran? Belum. Oke, belum itu akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi elastisitas permintaan yaitu perubahan antara jumlah barang yang diminta karena adanya perubahan harga yang diminta. Sedangkan elastisitas penawaran itu terjadi karena adanya perubahan kuantitas yang ditawarkan dan perubahan harga yang ditawarkan. Nah, elastisitas permintaan ini ada 5. Yang pertama yaitu permintaan elastis. Yang kedua, permintaan elastis sempurna. Yang ketiga, permintaan inelastis. Yang keempat, permintaan inelastis sempurna. Dan yang terakhir yaitu permintaan uniter. Nah, permintaan elastis ini sama dengan itu ketika seperti ini, permintaan elastis terjadi karena E lebih besar dari 1. Nah, maksudnya yaitu ketika kita melihat dari kurva ini akan berbentuk landai. Jadi persentase perubahan harga yang diminta lebih kecil dari persentase kuantitas harga yang diminta. Kenapa? Kita lihat dari titik ini mengarah kalau ini lebih besar pada I daripada P. Jadi persentase harga yang diminta yaitu lebih kecil dibanding dengan kuantitas harga yang diminta. Selanjutnya yaitu permintaan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna ini terjadi ketika E sama dengan tak terhingga. Apa artinya tak terhingga? Tidak ada batasnya. Benar sekali. Jadi biasanya tidak ada batasnya. Jadi kurvanya yaitu horizontal, lurus ke kiri. Jadi persentase perubahan harga yang diminta itu sama dengan 0 sama koma persentase perubahan P. Jadi bisa dikatakan seperti ini. Kalau ini persentase P lebih kecil dari persentase Jadi saya tulis seperti ini. Selanjutnya yaitu permintaan uniter. Permintaan uniter ini yaitu E sama dengan 1. Jadi besarnya itu sama rata. Atau sama dengan presentase
perubahan yang diminta sama dengan presentase kuantitas yang diminta. Selanjutnya yaitu permintaan inelastis. Permintaan inelastis ini yaitu E lebih kecil dari 1 atau bisa disebut dengan presentase permintaan lebih besar dibandingkan dengan presentase kuantitas yang diminta. Bisa dilihat dari sini gambarnya lebih condong lebih besar ke P. Jadi gambarnya seperti ini. Selanjutnya yaitu permintaan inelastis sempurna. E sama dengan 0. Ini kebalikannya dari permintaan inelastis sempurna, yaitu lebih kepada Q. Jadi vertikal, garisnya vertikal dan titiknya yang tetap itu yang 0 yaitu I. Jadi bisa dikata dengan presentase perubahan P, presentase perubahan I lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya yaitu kurva elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ini juga sama dengan elastisitas permintaan. Cuma kebalikannya, kalau dari penawaran elastis ini gambarnya condong ke sini, dari kiri ke kanan bawah. Kalau ini dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi kebalikannya bisa dikata yaitu presentase perubahan harga lebih kecil dari presentase kuantitas yang ditawarkan. Jadi kebalikannya dari ini. Kalau yang penawaran elastis juga sama, jadi itu tak terhingga. Jadi presentase P, presentase P lebih sama dengan 0, presentase perubahan. Selanjutnya penawaran uniter. Penawaran uniter ini pergerakannya lurus, jadi gambarnya tidak landai dan tidak curam, yaitu E sama dengan 1. Selanjutnya penawaran inelastis. Ini sama aja dengan permintaan inelastis, hanya saja gambarnya lebih condong ke kanan. Ya, seperti dari kurva permintaan dan penawaran. Jadi perbedaannya yaitu perpindahan garisnya beda. Selanjutnya penawaran inelastis sempurna yaitu sama dengan permintaan inelastis sempurna, yaitu vertikal, yaitu E sama dengan 0. Jadi sampai di sini ada sudah paham semua anak-anak? Kalau sudah paham, sebelum menutup pelajaran hari ini, Ibu akan mengetes terlebih dahulu apa saja pelajaran yang disampaikan Ibu tadi. Mengenai apa saja? Ada yang bisa jawab? Mengenai perubahan kurva permintaan dan penawaran, Ya, apa lagi? terus elastisitas permintaan dan penawaran, serta keseimbangan. Ada lagi? Apa lagi? Fungsi permintaan dan penawaran. Oke, karena sudah paham semua, Ibu minta kalian mengerjakan tugas halaman 30. Minggu depan Ibu minta kalian mengumpulkan semuanya. Oke, demikian pelajaran hari ini. Kurang lebihnya